Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'd. Sobat Hima TV, berbahagia sekali pada kesempatan hari ini Kamis 23 Juni 2022 kembali kita bersama dalam kajian kitab Fidlil Quran bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampinggan Indramayu. Bersyukur pada Allah sepatutnya kita sampaikan. Atas segala nikmat ini, salat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Acara ini disiarkan langsung dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carampinggan, dan saat ini Pondok Pesantren Carampinggan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Dan pendaftarannya masih secara online, dan Sobat Hima TV, untuk pendaftaran secara online bisa dilihat linknya pada running tag yang ada di layar YouTube. Atau juga Sobat Hima TV bisa datang langsung ke Pondok Pesantren Carampinggan untuk mendaftarkan langsung putra-putrinya. Baik Sobat Hima TV, kita langsung bersama dengan guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk memulai kajian kitab Fidlil Quran untuk kali ini Kamis 23 Juni 2022. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman 777. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin at-tadzawuqa al-haqiqiyya di makna al-adalah. Tetapi untuk bisa merasakan hakikat keadilan yang sesungguhnya, kita bukan hanya berlogika adil, tapi merasakan keadilan yang sesungguhnya. Watahaqquk al-waqi'i, dan sesuai dengan realitas yang ada. Lihadal makna, terhadap makna keadilan ini, fi dhama'irin nas, yang ada di dalam hati sanubari manusia. Wa fi hayatihim, dan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wal wusul ila hadhi dzarwati samiqatil wadi'ah, untuk mencapai kepada keadilan pada puncak tertinggi. Lam yaqa illa fi dzalikal manhaj, di dunia ini kata Said Qutb, tidak pernah terjadi keadilan pada puncaknya kecuali pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setuju ketika proses peradilan pada zaman Nabi beliau masih hidup dikendalikan oleh beliau. Tetapi setelah Nabi meninggal, nanti ceritanya saya akan lain lagi ceritanya. Ini setuju aja dulu. Wa fi tilkal fatrati al-ajibah fi dzarwatil qimmah, yaitu yang terjadi pada fatrah, pada fase Kanjeng Nabi yang luar biasa itu. Wa ba'daha, dan setelah itu, ala madari tarikh fil ard, setelah itu, setelah berjalannya waktu di dunia ini, alladzi qama fiha al-islam, apa yang telah dilakukan oleh Islam, wa fil qulubil lati umirat bihadhil aqidah, dan pada hati umat Islam yang dipenuhi dengan akidah seperti ini, wa fil jama'ati wal afrad, apakah secara pribadi, secara personal maupun secara komunal, keadilan dirasakan betul-betul adil. Allati takharrajat ala hadzal manhajil farid, hasil pendidikan dari pelajaran-pelajaran agama yang istimewa ini. Walau demikian, saya mengomentari, selama di dunia saya tidak yakin ada orang mencapai keadilan 100%.
Yang 100% itu hanya Allah yang adil. Keadilan mutlak hanya Allah yang memiliki. Keadilan kita sifatnya nisbi. Relativitas keadilan. Dalam proses keadilan selalu ada orang yang bersengketa. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Ya, semuanya akan naik banding, kasasi dan sebagainya. Yaitu hanya sistem peradilan modern ini yaitu dengan kemajuan zaman telah banyak melakukan perubahan-perubahan, di mana dulu cukup seorang hakim, seorang terdakwa di bawah langsung tok ketok pada selesai. Ya, dulu belum ada hak tersangka untuk minta pembelaan, pembuktian, perlu penasihat hukum, anak banding belum ada dulu. Ya udah tok sudah langsung penggal ya penggal. Nah itu. Apakah kita yakin itu semua putusannya adil? Wallahu a'lam semuanya. Karena pembuktiannya juga belum canggih, masih sangat sederhana sekali. Hanya mengandalkan kejujuran. Tetapi jujur memang betul pada waktu itu. Ya sekarang ya mungkin sulit ya. Ya masih sangat sederhana sekali. Jadi ketika hidup masih primitif, masih nomaden, hidup di padang pasir, ceboknya masih pakai batu, rumahnya pakai tenda, belum pakai sepatu, belum ada odol, belum ada sabun, belum ada kereta api, belum ada mobil, masih primitif. Saya kira ya pada orang primitif kejujurannya lebih tinggi dari kita. Itu aja misalnya secara antropologis ya. Ya, karena tuntutan kehidupan mereka belum banyak. Wa hadhihi haqiqatun yambaghi an yatanabbaha ilaiha alladziina yukhaduna bitashkilatil qadaiyah allati jaddat. Untuk itu hendaknya penting perlu untuk diperhatikan oleh orang-orang yang telah membentuk tatanan kehakiman atau seperangkat alat-alat kehakiman. Apakah jaksanya, apa penuntut umumnya, apa hakimnya, apa jurinya, apa saksinya, saksi ahli dan sebagainya, itu mohon tolong diperhatikan. Wal ijra'atil qadaiyah, dan pelaksanaan peradilan allati istahdatsat bihi, yang dilakukan sekarang ini, wabil andimati wal awda, dengan organisasinya mungkin persatuan advokat, persatuan segala macam semuanya itu. Ya, al-qadaiyah allati namat wa ta'aqadat, semakin rumit yang semakin jelimet. Semakin rumit ya. Dengan sistem peradilan yang di abad ke-21 ini ya, proses peradilan sangat rumit, berbelit-belit, bahkan tidak semua orang bisa paham tentang seluk-beluk itu. Fa yahsabuna anna hadza kullahu aqbanu bi tahqiqil adalah. Mereka menduga dengan aturan-aturan, dengan undang-undang, dengan keputusan, dengan dan sebagainya, itu menganggap sekarang lebih adil dari zaman dahulu. Saya setuju dengan pendapat itu. Sekarang jauh lebih adil daripada peradilan zaman dahulu. Cuman ketika Said Qutb mengatakan sejarah peradilan yang paling adil pada zaman Nabi, saya setuju. Karena beliau mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga beliau bisa mengendalikannya. Tetapi peradilan-peradilan di negara-negara Islam, ya saya kira saya lebih berpihak kepada peradilan yang ada di Eropa. Ya, kita jujur aja. Ya karena masalah moralitasnya juga berbeda. Iya, mana yang lebih jujur ya? Itu satu hal. Mimma kana fi tilkal ijra'at al-basita, dibandingkan dengan pelaksanaan peradilan pada zaman era Islam itu sangat sederhana. Sangat sederhana sekali sebetulnya. Ya tetapi mari kita buktikan. Memang ada hukum jilid ya bagi tindak pidana perzinahan.
dirajam, iya ada. Tapi itu gak syaratnya, yaitu harus ada saksi mata 4. Mana mungkin orang berzina ada yang nonton orang lebih dari 4. Ini artinya bahwa hukum ini sebetulnya hanya untuk menakut-nakuti aja sebetulnya. Tapi akhirnya dilaksanakan. Kecuali film pornografi yang ditonton orang ya. Tapi kalau orang berselingkuh masa ditonton 4 orang? Ya. Ini saya ingin mengatakan begini. Ada satu ini, begini aja deh, film mudah dipahami. Apakah poligami itu masih relevan? Ya, memang nampaknya di Al-Quran mengizinkan poligami. Tetapi kan tidak menyuruh. Pesan utamanya adalah menyantuni anak yatim. Poligami itu sebagai solusi untuk menyantuni anak yatim. Karena perang terjadi sampai 80 kali perang, yang korbannya itu adalah tentara. Kalau perang yang korbannya laki atau perempuan? Laki-laki. Istri yang di rumah jadi apa? Anaknya jadi apa? Dulu belum ada departemen sosial, belum ada yayasan panti asuhan yatim piatu, belum ada. Jadi solusi yang paling termudah adalah kondisional, itu adalah didorong laki-laki untuk menikahi janda-janda itu. Makanya ayat Al-Qurannya, in khiftum an la tuqsitu fil yatama, apabila engkau tidak tega melihat anak-anak yatim terlantar, fankihu, maka nikahilah. Matna wa thulatha furba. Jadi Allah tidak menyuruh kawin lagi, tapi Allah menyuruh ngurusin anak yatim. Itu. Mana lebih efektif? Disimpan di pantai asuhan atau jadi anak tiri? Sesungguhnya anak yatim itu bukan persoalan uang yang diharapkan, tapi kasih sayang. Itu persoalannya. Di Amerika sendiri kodon saya mendengar cerita bahwa pantai asuhan di sana itu dianjurkan untuk menawarkan kepada masyarakat yang tidak punya anak untuk mengadopsi. Karena semakin disimpan di pantai asuhan, semakin mindernya semakin besar ya sebagai anak yatim dan tidak mendapatkan kasih sayang yang wajar. Nah, maka itu solusinya. Tetapi sekalipun demikian, syaratnya harus adil. Kalau tidak adil, satu saja. Sudah ada isyarat monogami. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu tidak bisa adil, maka sebaiknya satu saja. Tetapi keadilan itu sendiri Allah menegaskan walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa. Tidak mungkin engkau bisa berbuat adil di antara istri-istrimu itu. Maksudnya apa? Ini mesti kita jelaskan. Silakan kawin lagi, syaratnya adil. Kamu tidak akan bisa adil. Artinya maksudnya apa ini? Pak Afkar pinjam uang 1 miliar. Oke, saya tidak keberatan, saya kasih. Tapi nunggu nanti kalau ada kuda keluar. Nanti dikasih enggak? Sebetulnya seperti itu. Iya, ya tetapi ya bagaimana? Itu. Jadi seperti itu. Dihukum iya. Dijilid iya. Azaniyatu wazani fajlidu kullam minhuma mi'ata jaldah, temukan. Tapi syaratnya apa? Arba'at syuhada, 4 saksi eyewitness yang betul-betul melihat, bukan menduga. Kalau kamu melihat laki masuk, perempuan masuk ke kamar, Anda tidak bisa jadi saksi, harus betul-betul keluar masuknya kelihatan. Karena tidak mungkin terjadi itu. Ini persoalannya. Jadi saya melihat hukum-hukum Islam sendiri yang sifatnya hudud atau hukuman badan gitu,
Sesungguhnya itu tidak lebih hanya shock terapi kok. Sebetulnya mah. Negeri kita juga pernah melakukan shock terapi. Ingat nggak zaman Petrus? Efektif kan? Selesai kan? Kalau tidak ditembakkan dikarungin, saya kira nggak selesai tuh. Tapi setelah aman ya sudah dong, jangan terus-terusan. Nah, jadi hanya untuk efek jerah saja sebagai shock terapi, potong tangan. Tapi ya tidak demikian. Nah, itu menjadi kasus. Ya, jadi artinya bahwa hukum Islam sendiri itu sesungguhnya ya sangat manusiawi. Cuman pada akhirnya itu hukuman semacam itu dilanjutkan pada zaman setelah Nabi itu ya menjadi berbeda sesungguhnya. Ya. Dan perlu diketahui lagi, ini saya sedikit tidak banyak ya berbeda, bahwa peradilan pada zaman dahulu kala dengan sekarang jauh berbeda. Kita harus tahu bahwa sekarang jauh lebih baik daripada zaman dahulu. Tingkat kehidupan kita, intelektualitas kita, ya, dengan pembuktian sains teknologi didukung dengan teknologi, dengan CCTV, dengan saksi segala, itu kan semuanya saksi-saksi ahli diundang semuanya. Bahkan sampai dalam satu sidang saja sampai hampir 40 kali kok. Masalah kopi itu tuh. Kopi Vietnam tuh. Iya. Itu pun pada akhirnya keputusannya nggak pakai direct evidence kok. Hanya circumstances of evidence. Hanya keyakinan hakim aja. Nggak ada kok tanda buktinya. Nggak kelihatan tangannya ngudek kopinya, nggak ada. Iya, tapi berdasarkan saksi-saksi ahli dan sebagainya, jadi namanya circumstances evidence, bisa diputuskan kok. Ya seperti itu kira-kira. Jadi maksud saya bahwa hukum-hukum Islam yang dulu dibuat oleh para fuqaha itu dasarnya dari mana? Menganalisa bahasa, nahu sorobnya, mantuk dan mafhumnya, dilalahnya, dari sisi sintaksisnya, morfologinya dan sebagainya, sebatas itu. Tapi tidak didukung dengan sains teknologi. Betul enggak? Iya. Jadi umpamanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa perempuan itu hamil itu paling lama 4 tahun. Itu apakah hanya paradigma biasa atau bersifat eksperimentalis? Yuk kita panggil ginekolog sealam dunia, mungkinkah perempuan hamil 4 tahun? Ini yang jadi persoalan. Iya. Jadi saya percaya demikian ini karena saya percaya kepada keadilan Nabi Muhammad SAW yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Selain beliau kita semuanya sama. Manusia tempat kesalahan dan kealpaan. Itu saja. Dan keadilan tidak mungkin dicapai 100%. Kita tidak pernah mencapai keadilan mutlak. Kita adalah keadilan nisbi atau keadilan yang sifatnya relatif. Itu saja persoalannya. Ya, jadi kita tidak mau merendahkan peradilan sekarang, juga tidak mau merendahkan peradilan dulu, ya sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Tetapi pada masyarakat yang punya kejujuran pasti akan lebih adil daripada masyarakat yang tidak punya kejujuran. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, Anda jujur nggak? Itu persoalan. Jadi hanya mengandalkan kepada kejujuran. Nah, kejujuran yang dibangun oleh agama pada zaman Nabi efektif. Sekarang saya berbusa-busa setiap hari menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nggak efektif kok. Saya banyak cerita sorga juga tidak mendorong mereka berbuat baik. Saya banyak cerita neraka juga tidak mencegah mereka berbuat jahat, tetap aja kok. Ada perubahan. Ngaji tiap hari, kelakuan tetap seperti itu aja kan. Ini persoalannya. Nah ini. Oke, mimma selanjutnya
Wa ta'aqqadat fayahsabuna anna hadha kullahu aqman bi tahqiqi al-adalah wa admanu mimma kana fi tilkal ijra'at al-basyita fi tilkal fatra al-farida fi tilkal qurun al-ba'idah, yang terjadi beberapa abad yang lalu itu semuanya adalah al-umur al-yawm abbatu wa ahkamu mimma kanat ala suratiha al-basyita. Ya memang peradilan sekarang jauh lebih sempurna sistemnya dari dulu. Dulu kan seorang hakim sendirian. Hanya laporan seorang, dipercaya, disekat sumpah, tok palu. Sekarang kan ada pembelaan, hak pembelaan seorang tertuduh. Ada saksi dan sebagainya. Bukti fisik fakta. Ada alat buktinya. Tidak bisa orang menjatuhkan hukuman semacam itu. Nah, itulah makanya jadi persoalannya, kalau kita ingin adil seperti zaman Rasul, ya kamunya jujur dulu. Siapa nggak jujurnya? Nah, kemudian juga ini Nabi telah mewanti-wanti bahwa hukum sebagai komoditas itu sudah berlaku sejak zaman dahulu kala. Itu yang perlu kita catat, sehingga Nabi mengatakan bahwa 2 orang hakim masuk neraka, 1 orang hakim masuk surga. Artinya apa? Artinya kemungkinan salahnya lebih banyak daripada kemungkinan benarnya. Itulah jadi persoalan. Ini sabda Rasulullah loh. Al-qadiyani finnar wal qadi fil jannah. 2 hakim neraka masuk neraka, 2 hakim masuk surga. Berarti kemungkinan salahnya banyak nggak? Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa proses keadilan ya tentu sepanjang kita hidup di dunia jangan bermimpi akan mencapai keadilan secara mutlak. Tidak mungkin, kita cepatnya nisbi. Minimal masyarakat merasakan adanya keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.